Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera. Dalam budaya masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, ada dikenal tradisi sasi. Dalam tradisi sasi, jika sebuah tempat atau wilayah diberi tanda sasi, maka masyarakat dilarang untuk mengambil atau menangkap sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika sebuah danau diberi tanda sasi, maka masyarakat dilarang untuk menangkap ikan yang ada dalam danau tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Apa latar belakang tradisi sasi ini? Latar belakangnya adalah kesadaran bahwa alam kehidupan perlu juga dirawat dan dipelihara sehingga dapat terus memberi manfaat baik bagi manusia. Sebuah danau jika dibiarkan terus ditangkapi ikannya, maka ikan-ikan itu akan segera habis dan kemudian manusia tidak lagi punya tempat untuk mencari sumber makanan. Tetapi jika dibuat larangan menangkap ikan di danau itu untuk jangka waktu tertentu, maka ikan-ikan di danau itu dapat berkembang biak sehingga akan ada terus ikan-ikan yang dapat menjadi sumber pangan bagi manusia. Nah, di dalam tradisi sasi, ada kesadaran bahwa manusia perlu membangun relasi yang baik dan harmonis dengan alam kehidupan ini. Relasi yang baik dan harmonis dengan alam kehidupan ini diwujudkan dengan manusia mengendalikan hawa nafsunya dan menghormati siklus alam, dan petunjuknya adalah sasi. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini, yakni Imamat, pasal 25 ayat 1-7, ternyata juga berbicara tentang hal yang serupa. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membangun relasi yang baik dengan alam. Itu diperlihatkan dengan Tuhan mengingatkan umat Israel bahwa ketika mereka nanti akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu, maka kehidupan mereka di tanah Kanaan itu harus berpegang pada prinsip sabat. Sabat sendiri berarti berhenti atau beristirahat. Pada perintah keempat dalam hukum Taurat, itu dikatakan hormati hari sabat. Sebab setelah 6 hari lamanya Tuhan menciptakan dunia, pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Maka umat kemudian diingatkan untuk juga menghormati dan merayakan hari sabat dengan setelah 6 hari manusia bekerja, pada hari ketujuh umat Israel pun beristirahat. Dengan beristirahat, umat belajar bahwa bukan hanya kerja yang penting, istirahat pun juga penting. Tetapi hari Sabat bukan cuma bicara soal beristirahat, tapi ini juga menyangkut iman percaya bahwa sumber kehidupan yang sejati itu adalah Tuhan. Sehingga meski pada hari ketujuh tidak bekerja, rahmat Tuhan pasti menjamin pemeliharaan kehidupan umat. Dan itu juga yang dirayakan pada hari Sabat, yakni merayakan kasih setia Tuhan yang menjamin keberlangsungan hidup. Itu yang disaksikan kemudian oleh umat Israel ketika di sepanjang perjalanan gurun Sin, Tuhan terus memberikan mereka makan pada pagi hari dengan roti mana. Bahkan ketika hari ketujuh, ketika Tuhan tidak menurunkan roti mana itu, Tuhan tetap menyediakan roti mana yang menjadi sumber makanan mereka pada hari yang ketujuh itu. Nah, prinsip ini yang kemudian diperluas dalam cara umat bekerja mengelola alam atau tanah. Dalam bacaan Alkitab kita, umat diingatkan bahwa setelah 6 tahun lamanya tanah digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka pada tahun yang ketujuh, tanah itu harus dibiarkan, tanah itu harus istirahat, dan apapun yang tumbuh dari tanah itu tidak boleh diambil umat untuk kepentingan ekonomi. Umat kemudian juga diajar untuk menghargai waktu istirahat, sehingga tanah kehidupan pun juga diberi kesempatan beristirahat.
setelah sekian lamanya diolah dan diperah untuk kepentingan manusia. Ini pun adalah wujud didikan Tuhan agar manusia pun menghargai alam. Alam Tuhan percayakan kepada umat manusia bukan sekedar untuk dimanfaatkan, tetapi ada juga tanggung jawab pemeliharaan. Karena dengan terpeliharanya alam, sesungguhnya terpelihara jugalah kehidupan manusia. Bahkan di ayat 6 dan 7, prinsip Sabat juga mengajarkan umat untuk sikap peduli dan berbagi kepada para budak, orang upahan, orang asing, bahkan ternak dan hewan liar, di mana sumber kehidupan mereka berasal dari apa yang tumbuh di tanah pada tahun Sabat itu. Maka melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, kemudian ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Pertama, kita diajak belajar bahwa iman yang baik itu juga adalah iman yang punya kesadaran ekologis atau iman yang peduli pada kelestarian lingkungan. Alam telah dianugerahkan Tuhan untuk menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi perlu juga kita sadari, kita pun diberi tugas merawat dan memelihara alam. Prinsip Sabat mengajarkan kita, alam pun perlu dihargai siklusnya. Alam bukan sekedar objek atau alat untuk kepentingan memenuhi kebutuhan kita. Alam juga perlu dilihat sebagai subjek yang perlu dihargai tatanannya. Kearifan lokal dalam tradisi Sasi memperlihatkan ketika alam dihormati siklusnya, maka alam akan senantiasa memberikan kita hasil terbaik yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Melalui alam yang terpelihara dengan baik, kita menemukan janji setia Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Kedua, prinsip Sabat juga mengingatkan kita bahwa sumber persoalan ekologis yang menimbulkan ancaman bagi kehidupan adalah manusia itu sendiri. Bukankah hawa nafsu manusia yang menyebabkan terkikisnya wilayah hutan, atau rusaknya sumber mata air, atau berkurangnya wilayah-wilayah resapan, atau ancaman kepunahan pada hewan-hewan? Dalam kerakusannya, manusia memeras alam tanpa memberi kesempatan alam untuk beristirahat atau memperbaharui diri. Tetapi kita lihat, ketika alam rusak, dampak negatifnya justru melahirkan penderitaan kepada manusia itu sendiri. Berkurangnya kualitas udara karena polusi, ancaman kelaparan karena sumber pangan menipis, karena lahan berkurang dan turunnya kualitas kesuburan tanah, pemanasan global, dan hal-hal lain. Maka prinsip Sabat juga mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan berhenti dan beristirahat, itu juga bermakna kita perlu mengekang dan mengendalikan hawa nafsu kita yang menjadi sumber kerusakan alam. Kita pun belajar untuk menghargai prinsip cukup. Hendaklah kita kemudian juga memanfaatkan apa yang bisa kita dapatkan dari alam ini sesuai apa yang mencukupi kebutuhan kita. Sehingga dalam konsep kecukupan itu, kita tidak membuat alam terlalu dieksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan alam. Ketiga, prinsip Sabat juga mengingatkan kita arti kepedulian kepada sesama. Alam yang sehat akan memberi hasil yang bisa memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Tetapi alam yang rusak menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup banyak orang. Jangan heran, ada banyak alasan perang adalah berebut sumber kehidupan. Maka di dalam prinsip Sabat, kita sebetulnya juga sedang diajar untuk menegakkan perilaku hidup adil dan peduli pada sesama. Melalui sikap peduli pada alam, kita juga belajar keluar dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Melalui sikap kepedulian pada alam, kita belajar memperhatikan kepentingan dan keberlangsungan hidup sesama. Alam menjadi jembatan untuk saling berbagi berkat dan membangun kualitas hidup yang lebih baik, di mana damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Itulah makna sesungguhnya ketika Tuhan memerintahkan umat Israel untuk juga menegakkan tahun Sabat ketika mereka ada dan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan,
tanah yang di dalamnya umat Israel akan merasakan damai sejahtera dan kasih setia Tuhan. Itu juga menjadi perintah bagi kita di dalam kehidupan saat ini untuk juga boleh menghargai alam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita. Amin.